Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selepas bulan Ramadan, selepas Idul Fitri, kita bisa memulai kembali thalabul ilmi kita, kajian kita, yaitu membahas hadis arba'in yang ke-26. Dan ini biasanya kalau setelah libur panjang berat memulai kembali itu. Walaupun semestinya secara logika setelah kita rehat panjang itu semangat tenaga kita meningkat Tapi umumnya manusia begitu, kalau sudah rehat panjang itu keasikan sehingga berat untuk memulai kembali, seperti halnya orang selepas weekend hari Ahad itu menghadapi hari Senin itu bukan malah semangat tapi malah berat. Hari Senin itu hari terberat bagi manusia itu setelah melalui hari libur. Tapi kita bismillah, mudah-mudahan ini kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-26, halaman 43. An Abi Hurairah, an dari Abi Hurairah Abu Hurairah. Tempo hari pernah kita bahas tentang silsilah sebab musabab, kenapa beliau itu diberikan julukan sebagai Abu Hurairah gitu. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Qala, berkata, yang berkata itu Abu Hurairah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu, setiap-tiap. Kullu itu harfu kulliyun itu Pak. Huruf yang menunjukkan keseluruhan, kebalikan dari harfu tab'id. Harfu tab'id itu huruf yang menunjukkan sebagian. Biasanya kalau harfu tab'id itu ada min gitu. Terkadang ba'dun, itu ba'dun sebagian, min sebagian. Nah, kalau kullun itu huruf kulliyun, huruf yang menunjukkan secara keseluruhan. Makanya sering diartikan setiap-tiap. Sulama, arti asal sulama itu adalah tulang telapak tangan tulang jari-jari tangan atau telapak kaki atau jari-jari kaki. Tapi kemudian oleh para ulama dimaknai sulama itu adalah tulang persendian. Nah, itu tulang persendian.
Nah, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala persendian itu banyak sekali itu, Pak. Banyak sekali. Kita diberikan nikmat persendian oleh Allah. Itu dalam hadis dikatakan sampai 360 persendian. Kata Rasulullah begitu. Dan ini diteliti oleh para ahli. Beberapa tahun yang lalu para ahli itu baru menemukan bahwa dalam diri kita itu 358 persendian. Tapi kenapa Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa kita ini memiliki 360 persendian? Lalu para ahli itu sibuk, 2 persendian lagi di mana katanya. Nah, baru belakangan itu ditemukan bahwa 2 persendian itu adanya adalah di bawah telinga kita kanan kiri itu, Pak. Jadi ada persendian di sini, Pak. Di bawah telinga kanan dan kiri itu. Genaplah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita itu memiliki 360 persendian. Jadi luar biasanya Rasulullah itu, beliau dianugerahi kemampuan ilmu yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau belum pernah kuliah kedokteran gitu ya. Tapi sabda-sabdanya bisa dibuktikan hari ini. Nah, 360 persendian itu nikmat dari Allah. Terlebih-lebih Allah berikan bahwa 360 persendian itu mudah, enak kita gerakan gitu, Pak. Ini kan enak gitu, Pak. Coba seandainya nih, kalau ini nih satu aja umpamanya, 1 persendian rahang kita itu bisa digerakkan, itu bisa nutup, itu bisa calangap gitu, Pak. Atau mata kita nggak bisa nutup, nggak bisa muka itu kalau persendiannya kaku. Atau mungkin leher kita gini, sok aya leher itu bisa ngaliek gini, Pak. Lamun ngaliek teh kudu jeung awakna tah. Jadi kalau satu aja persendian kita terganggu gitu, bermasalah, itu kan gerak kita menjadi tidak enak gitu. Hidup kita menjadi tidak nyaman. Apalagi seandainya 360 persendian yang Allah anugerahkan itu bermasalah gitu, Pak. Erek ruku geuning cangkeng asa kabetot gitu. Erek sujud geuning tuur tanya manihara rese teh gitu. Jadi kalau seandainya 360 persendian itu bermasalah, betapa sulitnya dan betapa beratnya hidup kita itu. Nah, tetapi dengan nikmat Allah, di samping Allah ciptakan 360 persendian itu, Allah berikan kenikmatan kepada kita terhadap 360 persendian itu. Nah, maka di situ Allah wajibkan sedekah gitu, Pak. Di kullu sulama, setiap-tiap persendian, minan nasi, daripada manusia, alaihi, nah hinya itu domir untuk sulama, ala sulama, nah, wajib bagi persendian itu sodakoh, bersodakoh gitu, Pak. Wajib disodakohkan ya, atau wajib kita itu bersodakoh atas nikmat persendian yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini kalau dalam hadis yang lain kan Rasulullah SAW bersabda, inna khuliqal insana, sesungguhnya Allah menciptakan manusia min bani Adam, dari anak cucu Adam,
ala sittina wa salasumi'ah mafsolin. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari itu menciptakan 360 persendian. Nah itu 360 persendian itu wajib kita keluarkan sodakohnya gitu Pak. Wajib kita keluarkan sodakohnya. Atau kalau dalam hadis yang lain itu segala sesuatu yang kita miliki Pak, itu wajib dikeluarkan sodakohnya, kecuali hanya satu itu Pak, hanya satu, almar'ah as-solihah, itu istri yang soleh yang tidak boleh disodakohkan Pak. Selain itu harus dikeluarkan sodakohnya. Jadi ada sodakoh mata, ada sodakoh telinga, sodakoh persendian mulut, sodakoh persendian kaki, tangan, jari-jari. Wah, banyak itu. Nah tentu itu kan Pak sangat berat sekali. Sangat berat kalau seandainya 360 persendian itu dikeluarkan sodakohnya. Terlebih-lebih kalau sodakoh itu hanya sebatas sodakoh mal, sodakoh harta. Memang pada awalnya yang namanya sodakoh Pak, kalau bicara sodakoh awalnya bicara harta, bicara materi awalnya begitu. Tapi kemudian secara umum yang namanya sodakoh itu maknanya luas. Bisa sodakoh harta, bisa sodakoh jiwa gitu Pak. Sodakoh jiwa itu bisa dengan hati Pak, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga gitu Pak. Sodakoh jiwa itu luas, pokoknya dengan jiwa raga kita. Nah kalau seandainya sodakoh itu hanya sebatas harta, itu tentu akan sangat berat. Bayangkan saja 360 persendian kita harus mengeluarkan sodakoh berupa harta, kan berat. Atau betapa beratnya diri kita kalau seandainya 360 persendian itu harus kita sodakohkan sekalipun bukan dengan harta. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Karena sifat dasar ajaran Islam itu sahlun muyassarun, mudah gitu Pak. Karakter ajaran Islam itu mudah dan mempermudah. Cuman kita aja seringkali ada manusia yang mempersulit diri, memperberat diri, membebani diri dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi wa Islam teh siga nu berat gitu Pak. Jadi wa Islam teh seperti yang susah. Padahal karakter dasar Islam itu mudah. Karena memang agama ini diciptakan oleh Allah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Nah makanya di hadis yang lain Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagaimana untuk mensodakohkan 360 persendian kita, yaitu dengan sholat duha 2 rakaat itu Pak. Jadi sholat duha 2 rakaat itu bisa menyeimbangi atau mengimbangi lah. Sholat duha 2 rakaat bisa mengimbangi sodakoh untuk 360 persendian kita. Nah makanya ini sholat duha itu sekalipun hukumnya sunnah, itu bagusnya sudah mulai diistiqomahkan gitu Pak. Mata kelamun sholat duha teh niatna lain ontong hayang beunghar wae gitu.
Iya mah pas ditanya nah mani rajin sholat duha gitu. Sugan we atuh usaha lancar, sugan we duit loba, kan gitu we jawabanana teh. Padahal tadi yang paling mendasar itu sholat duha itu adalah sebagai bentuk sodakoh rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat persendian 360 persendian kepada kita. Itu pada dasarnya itu yang paling utama itu dulu Pak. Jadi kan mudah itu Pak ya, mudah. Dengan sholat duha 2 rakaat, sodakoh 360 persendian itu tercover gitu Pak. Kenapa kok Rasulullah itu memberikan solusinya sholat duha? Nah, itu. Karena sholat duha itu Pak, sholat yang mengerahkan, atau yang namanya sholat itu adalah sebuah ibadah yang mengerahkan seluruh jiwa dan raga, bahkan harta Pak. Kenapa kok? Kan ketika sholat itu hati kita khusyuk gitu Pak, konsentrasi, pikiran kita juga terpaut Pak, fokus ya. Kemudian gerakan kita, anggota badan kita pun bergerak untuk mengikuti atau mengimbangi kehusuan hati dan konsentrasi akal kita. Termasuk dengan materi gitu Pak. Karena paling tidak ketika kita menunaikan sholat duha kita itu waktu kita gitu, waktu kita untuk bekerja itu kan terpotong gitu Pak, terpotong. Jadi walaupun bukan mengeluarkan materi secara langsung, tapi waktu bekerja kita terpotong. Nah maka wajar sekali kalau Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa sholat duha itu mampu untuk mengcover tadi sodakoh 360 persendian anggota tubuh kita. Dan insya Allah itu hikmahnya itu, hikmah dari sholat duha itu Pak, itu hidup menjadi tenang gitu Pak ya, pikiran menjadi terbuka gitu, langkah kaki kita juga menjadi ringan gitu itu Pak. Nah waktunya silahkan, pokoknya dari mulai ini ya matahari ya, terbit matahari sekitar jam, nanti waktunya kan yang kalau bicara jam bisa berubah-ubah Pak, sampai qobla duhur lah sekitar jam 11 itu waktunya. Itu boleh 2 rakaat ya, boleh juga 4 rakaat Pak. Sholat duha itu boleh di rumah, boleh juga di masjid gitu sholat duha itu. Walaupun ya afdolnya yang namanya sholat sunnah itu di rumah gitu, afdolnya itu, tapi tidak mengapa di masjid. Kita lanjutkan nih, kulla yaumin, nah, setiap hari, tatlu'u, nah, mulai tolak itu muncul Pak, terbit lah, fihi samsu, itu setiap hari mulai terbitnya matahari. Cuman tadi terbitnya matahari itu waktunya bisa bergeser gitu Pak. Kan kitanya kadang begini, kadang terbit fajar aja Pak nih. Terbit fajar itu kan sebelum terbit matahari. Kadang subuh itu, sekarang kan subuh itu pukul berapa? 4.35. Beberapa waktu yang lalu pukul 4. Pernah juga kurang dari pukul 4. Bisa bergeser kalau bicara waktu itu. Sebetulnya itu banyak hikmah dari pergeseran waktu itu. Paling tidak begini Pak, ketika beberapa waktu yang lalu subuh itu pukul 4, kita kan dipaksa untuk bangun pukul 4 tuh Pak, untuk menunaikan sholat subuh.
sekarang pukul 4.35 gitu. Makanya kalau mau melatih diri kita untuk sholat tahajud itu ada waktu tuh 35 menit. Asalnya bulan apa tuh pukul 4 itu? 3 bulan yang lalu lah itu pukul 4. Sekarang 4.35 berarti ada jeda 35 menit. Cukup untuk sholat tahajud itu. Tapi kan terkadang manusia begitu. 3 bulan yang lalu subuh itu pukul 4, sekarang 4.35 hudang teh angere 4.35 gitu. Padahal dengan pukul 4 bangun 3 bulan yang lalu itu harus terbiasa. Kita itu bangun yang awalnya untuk sholat subuh diganti sholat tahajud, mestinya kan begitu. Itu salah satu hikmah ada pergeseran waktu itu. Jadi setiap kulla yaumin, setiap hari tatlu'u fihi syamsu. Jadi selama matahari itu masih terbit, Pak. Masih terbit. Yang namanya anjuran untuk menunaikan sholat duha itu tidak pernah berhenti, Pak. Tidak pernah berhenti. Bahkan kalau dilihat dalam hadis lebih jauh, dulu orang-orang soleh solihah terdahulu, mereka untuk mendapatkan surga itu ujiannya begitu berat itu, Pak. Begitu berat. Asiyah itu, Siti Asiyah, seorang wanita solihah, istri Fir'aun itu. Beliau untuk mendapatkan surga itu kan harus dibakar di bawah terik matahari, dilempar dengan batu yang sangat besar sampai wafat, meninggal dunia. Nah, kita itu diberikan solusi yang mudah oleh Rasulullah itu. Salah satunya untuk mengimbangi amalan mereka itu adalah dengan sholat duha itu. Dengan sholat duha. Jadi baguslah kalau kita sudah memulai dan mendawamkan sholat duha itu. Kemudian nih, bentuk sedekah yang kedua, Pak. Jadi tadi bentuk sedekah yang pertama itu adalah sholat duha untuk 360 persendian kita. Ini harus dikorelasikan dengan hadis yang lain, Pak. Atau diterjemahkan dengan hadis yang lain. Yang kedua, ta'dilu, adil, Pak. Berbuat adil atau menyelesaikan perselisihan atau mendamaikan perselisihan baina antara isnaini, dua orang yang berselisih, sedekah itu sedekah. Pertama, yang namanya mendamaikan dua orang yang berselisih itu bisa jadi mendamaikan diri kita, Pak. Mungkin kita berselisih dengan saudara gitu, Pak. Berselisih dengan istri. Sok aya berselisih dengan istri, Pak. Atau berselisih dengan tetangga. Ini minimal kita itu mendamaikan diri kita dengan orang lain itu. Itu minimal itu. Baru setelah itu kita mendamaikan orang lain yang berselisih dengan orang lain. Mendamaikan si B dan si C yang berselisih. Nah, ketika kita mendamaikan, mengislahkan gitu. Mengislahkan deh, menciptakan kesolehan, kemaslahatan, kedamaian di antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah gitu. Sedekah. Bahkan kalau dilihat dalam hadis yang lain, salah satu bohong yang diperbolehkan itu adalah bohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih gitu, Pak. Itu ketika kita punya niat nih untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, boleh berbohong.
Pamannya nih, kita punya tetangga, suami istri itu berselisih. Lalu kita temui suaminya, Pak, si ibu tadi titip pesan sama saya mau ketemuan dengan bapak gitu. Di mana gitu? Di Ciwidey besok jam 10. Ini buktinya ngasih bunga ke saya buat bapak gitu. Padahal pak istrinya nggak ngasih bunga, nggak ngomong begitu. Lalu bapak temui lagi istrinya, Bu, bapak ngajak ketemuan sama ibu besok di Ciwidey jam 10. Ini buktinya ngasih uang 500.000 buat ongkos sama bunga gitu. Padahal itu dibuat-buat sama bapak, itu nggak bohong kan Pak? Nah, dalam rangka mendamaikan sepasang suami istri yang berselisih itu boleh. Nah, ketika orang itu mendamaikan dua orang yang berselisih, maka pada saat itu dia itu sedang bersodakoh gitu Pak. Hendak lamun aya dua orang yang berselisih, lain kalah ngomporin gitu, lain kalah manas-manasin. Itu kesempatan, itu peluang dari Allah untuk kita bersedekah gitu. Bersedekah itu yang kedua Pak. Jadi yang ke satu sedekah itu bukan dengan harta gitu Pak ya. Yang kedua pun bukan dengan harta, tapi dengan cara mengislahkan dua orang yang berselisih. Yang ketiga nih, bentuk sedekah yang ketiga, ini pun dengan jiwa nih, bukan dengan harta. Wa tu'inu, wa dan tu'inu, engkau menolong ar-rajula, seseorang, fi dabbatihi. Dabba itu kendaraan Pak, tunggangan lah. Mun zaman baheula kan gitu, suka naik kendaraan unta, kuda gitu. Kalau sekarang bisa juga kendaraan mobil gitu Pak, motor. Dan engkau menolong seseorang fi dabbatihi, nah, untuk menaiki kendaraannya gitu Pak. Fatahmiluhu 'alaiha gitu. Maksudnya itu fatahmiluhu 'alaiha itu kamu membawakan barangnya atau apa ya? Ya bawaannya Pak. Lalu menaikkan bawaannya, barangnya itu ke atas kendaraannya. Atau tarfa'u, engkau itu mengangkat, alaiha, ke atas kendaraannya itu, mata'ahu, harta bendanya, barang bawaannya. Sedekah, itu sedekah. Jadi ketika kita membantu seseorang, mungkin ada seseorang itu Pak yang sulit, yang susah untuk menaiki kendaraan. Kan bisa jadi orang itu sakit Pak. Jangankan untuk naik kendaraan, untuk sekedar mengangkat tubuhnya berat itu Pak. Jadi lamun aya orang hese naik kendaraan motor atau mobil, apalagi kita lihat orang yang bersangkutan itu sakit, entong celenge wae gitu. Itu kesempatan untuk sedekah, dibantu gitu, bantu. Malah kan suka ada orang yang usia lanjut itu uzur, mereka susah untuk berjalan juga, apalagi menaiki kendaraan. Itu kesempatan kita untuk bersedekah gitu. Apalagi kalau kita umpamanya memberikan tunggangan. Ada orang nih mau berobat ke rumah sakit, tidak punya kendaraan, dikasih pinjam gitu, kasih pinjam. Bagusnya mah kita Masjid Muhajirin punya kendaraan buat itu, buat barangkali ada jamaah, ada warga yang
Ke depan lah kita beres madrasah, kita pikirkan bagaimana biar punya kendaraan untuk keperluan umum ya, terutama bagi yang sakit mau ke rumah sakit itu kita rencanakan nanti. Nah paling tidak kalau kita punya kendaraan nih, tetangga kita mungkin ada yang sakit Pak, mau berobat tidak punya kendaraan, itu diantar oleh kita. Kemarin saya ke rumah Pak Rudi, bukan Pak Rudi yang ini, Pak Rudi yang satu lagi. Tuh saya tanya, beliau nggak bisa kalau naik motor nggak bisa gitu. Naik mobil pun harus dipapah beberapa orang. Sekarang tinggalnya di blok I itu, yang mau belok ke SD. Nah itu rumah ketiga apa keempat itu ya. Nah itu sudah agak berat jalannya itu. Bagusnya tetangganya ya yang melihat itu membantu. Itu sedekah itu Pak, sedekah. Itu kan luar biasa, banyak solusi yang ditawarkan oleh Islam ya, oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kita bersedekah itu? Kita lihat kan nih, wal kalimatut thayyibah. Nah, dan kalimat yang thayyib. Ini thayyib di sini paling tidak ada 2 sasaran, Pak. Kalimat thayyibah itu. Pertama, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang thayyib dalam pandangan Allah atau menurut aturan Allah atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, seperti tasbih gitu ya. Masih ingat Pak? Tasbih itu tamlaul mizan gitu, bisa memenuhi timbangan amal kebaikan. Tahmid itu tamlaus samawati wal ar, bisa memenuhi pahalanya itu langit dan bumi gitu Pak. Nah, itu Pak, itu kalau apa yang diajarkan oleh Allah. Kalimat thayyibah itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, tilawah Al-Qur'an itu. Atau bisa juga kalimat thayyibah itu parameternya parameter kita manusia. Kalau parameter kita manusia umpamanya bicara yang sopan, yang santun. Nah itu Pak. Kenapa kita katakan parameter manusia? Sekalipun nanti yang namanya parameter manusia itu bisa berubah-ubah gitu Pak. Mungkin di daerah kita nih di sini di Bandung bagian timur, Jawa Barat bagian timur, bilang aing teh sopan itunya, kasar. Tapi mungkin di daerah mana gitu, Banten gitu ya, bilang aing biasa we gitu. Ya, tetapi tadi gunakanlah kalimat thayyibah dalam arti sopan santun itu menurut adat istiadat daerahnya masing-masing. Ya daerah ini bagaimana adat istiadat yang disebut berbicara yang thayyibah itu. Nah itu sedekah itu Pak, sedekah. Jadi bicara yang baik, bicara yang benar gitu ta. Apakah baik dan benarnya itu menurut ukuran agama atau menurut ukuran adat istiadat, itu sedekah gitu, sedekah. Gening dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Jadi idealnya bukan diam Pak. Nih jangan salah tafsir ya. Idealnya bukan diam. Idealnya itu berkata yang baik. Makanya kalau kita tahu kebenaran, tahu kebaikan, jangan diam, harus dikatakan. Itu idealnya begitu. Tapi kalau tidak bisa mengatakan yang baik, baru pilihan kedua, alternatif Pak itu diam.
Jadi jangan dikatakan diam itu ideal, bukan. Alternatif itu. Alternatif. Kalau tidak bisa berkata yang baik. Dan luar biasanya kan di hadis itu Allah dan Rasulnya menyandingkan kata berkata yang baik itu dengan keimanan itu, Pak. Jadi perkataan yang baik disandingkan dengan keimanan. Kenapa? Keimanan itu kan adanya dalam hati, Pak. Dalam hati. Dan perkataan yang baik itu merupakan buah dari keimanan yang baik. Kenapa orang yang beriman itu berkata yang baik? Karena orang yang beriman ketika dia berbicara, dia akan konsultasi dulu kepada iman yang ada dalam hatinya. Nih saya mau bicara ini, Ti, boleh enggak? Baik enggak? Gitu. Oh baik nih, silahkan katakan. Ti, saya mau bicara ini, baik enggak? Boleh enggak? Jelek, jangan. Diam dia. Makanya ulama mengatakan orang cerdas itu, orang bijak itu orang yang berpikir sebelum bicara gitu, Pak. Hati-hati ketika bicara, evaluasi diri setelah bicara itu. Biasanya orang seperti itu sering akan terhindar dari penyesalan dan kerugian. Kebanyakan orang itu menyesal dan rugi itu gara-gara tidak berpikir sebelum bicara, tidak hati-hati ketika bicara, tidak evaluasi diri setelah bicara. Kebanyakan rugi orang seperti itu. Kita lanjutkan nih. Wa bikulli, dan tiap-tiap khutwatin, langkah, tamsiha, jalannya. Jadi setiap langkah kaki ila sholati, menuju sholat, sodako, itu sodako. Jadi langkah kaki kita untuk menuju tempat sholat, katakanlah masjid, itu sodako. Sodako. Bahkan dalam hadis yang lain, satu kaki kanan itu menghapuskan dosa-dosa, satu langkah kaki kiri itu akan mengangkat derajat kita. Itu kan luar biasanya tuh, Pak. Jadi banyak sekali peluang yang Allah tawarkan kepada kita untuk mendapatkan surganya Allah. Karena surga itu mahal, maka peluang untuk mendapatkannya pun Allah berikan banyak sekali. Ini dihitungnya dari rumah ke Masjid Muhajirin ini ada berapa langkah gitu. Berapa kali langkah kaki kanan kita, berapa kali langkah kaki kiri kita. Niatkan saja dengan ikhlas, Pak. Itu sedekah itu. Sedekah. Satu lagi, watumitul adza, watumitu, dan menyingkirkan al-adza. Al-adza itu gangguan. Gangguannya itu macam-macam. Ini kan gangguannya anit toriki, di jalan nih. Bisa jadi gangguannya itu mungkin aya batu, aya paku gitu, Pak ya, aya pohon tumbang dan lain sebagainya. Yang penting kita menyingkirkan gangguan dari jalan yang akan dilalui orang lain. Sedekah, itu sedekah. Walaupun ini kalau dilihat dalam hadis yang lain, ini merupakan cabang keimanan yang paling rendah ini nih. Kan Rasul bersabda begini, al-imanu bid'u wa sab'un au bid'u wa sittun. Iman itu ada 60 atau 70 cabang. Fa'abdaluha, yang paling tinggi tingkatannya, qaulul la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu adalah
ucapan la ilaha illallah, tentu dengan ilmu dan yakin gitu. Dan wa adnaha yang paling rendah imatatul ada anit thoriq, menyingkirkan duri dari jalan, gangguan dari jalan, biar orang lain selamat, biar orang lain tidak celaka. Sedekah itu sedekah, bentuk wujud keimanan sekalipun dalam hadis tadi paling rendah gitu, paling rendah. Nah, dari hadis yang kita bahas barusan itu menunjukkan secara garis besar nih Pak, yang namanya sedekah itu tidak mesti materi gitu. Sedekah itu di samping dengan harta bisa juga dengan jiwa dan raga. Yang tentu saja nih kalau bisa dua-duanya gitu. Kalau bisa ya dengan harta ya dengan jiwa raga gitu. Tapi kalau tidak bisa ya ambil salah satunya Pak. Yang bisa sedekah dengan harta tapi jiwa raganya tidak bisa ya dengan harta. Kan ada orang itu duitnya teka tulungan Pak, tapi mungkin jiwa raganya sudah uzur, ya ku duit lah. Atau barangkali ada orang yang bisa sedekahnya itu dengan jiwa raga, dengan harta tidak punya, ya dengan jiwa raga gitu. Dengan jiwa raga. Yang penting kita itu jangan pernah mau ketinggalan untuk bersedekah. Kalaupun tidak bisa dengan dua-duanya harta dan jiwa raga, ya minimal ambil salah satunya itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.